Malam ini kita akan melanjutkan persekutuan kita, pembahasan Bibles for Indonesia, khususnya kita masih di dalam kitab Matius pasal 1. Ini adalah pertemuan ketiga. Kalau saudari mengikuti dari awal, tentu menyadari bahwa Alkitab itu sungguh luar biasa. Di dalam Matius pasal 1 saja, kita memakai 3 pertemuan untuk membahas, melihat ya kekayaan firman Tuhan. Kita sebelumnya sudah membahas mengenai silsilah Tuhan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa dia adalah keturunan Daud, dia adalah keturunan raja, dia juga adalah keturunan Abraham, keturunan orang beriman. Lalu di pertemuan kedua, kita melihat secara spesifik bahwa di dalam silsilah Tuhan kita ada menyebutkan 5 nama perempuan, di mana 5 perempuan ini ada 4 perempuan yang kalau kita melihat sejarah atau kehidupan mereka, bukanlah perempuan yang baik. Bisa dikatakan mereka adalah perempuan yang berdosa, bahkan dari keturunan yang terkutuk. Dan ada satu perempuan, yaitu Maria sebagai ibu Yesus, adalah seorang perempuan yang kudus, yang suci. Jadi kita melihat bahwa di dalam kelahiran Tuhan Yesus, di dalam silsilahnya, Tuhan tidak hanya berbagian di dalam keturunan yang beriman, keturunan raja, tetapi di dalam silsilahnya juga dia melibatkan orang berdosa. Dan orang berdosa ini kenapa bisa terlibat berbagian dalam silsilah Tuhan? Kita sudah membahasnya dalam pertemuan kedua, di mana kita melihat karena mereka memiliki satu karakteristik yang positif. Saya tidak bisa punya waktu banyak untuk mengulang, maka saudari bisa melihat kembali di link YouTube yang sudah dibagikan ya. Malam ini saya akan melanjutkan di bagian kedua dari pasal 1 yang membahas mengenai masa atau kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kita bukan bahas kelahirannya, kita akan melihat bagaimana nama yang diberikan kepadanya adalah satu nama yang ajaib. Nama yang sangat berkaitan dengan diri kita, keselamatan kita, pengalaman kita. Saya pribadi tidak ada beban untuk membahas mengenai doktrin dari nama, ya. Tapi saya ingin membawa kita sama-sama melihat di dalam nama ini mengandung begitu banyak kelimpahan, begitu banyak poin penting yang berkaitan dengan pengalaman hidup kita sebagai orang Kristen. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membuka hati kita, kita berdoa, kita mohon Tuhan memimpin di dalam Bible Study malam ini. Tuhan berbicara, memberikan terang yang eh, jelas, terang yang menuntun kita kepada firman-Nya yang hidup. Mari saya memimpin kita semua di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kau adalah Allah yang setia, yang terus berbicara kepada kami. Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, telinga yang bisa mendengar, telinga yang terbuka terhadap perkataan. Berikan kami juga hati yang percaya, hati yang sederhana, hati yang murni, sehingga di dalam firman-Mu kami bisa melihat diri-Mu yang hidup. Kami juga berdoa, Engkau menguduskan hamba-Mu yang berbicara, taruhlah perkataan-Mu, perkataan yang penuh dengan terang dan hayat. Tuhan juga Kau kuduskan setiap peralatan yang kami pakai untuk pemberitaan malam ini. Baik koneksi internet maupun Tuhan peralatan gadget yang kami pakai. Kami tetap berdoa, kami mohon Tuhan ada pimpinan-Mu yang jelas. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami berdoa serahkan Bible study malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan memulai. Malam ini saya memakai judul Immanuel. Ini adalah nama yang dinubuatkannya. Ini kita akan lihat. Oke, saya lanjutkan. Pembahasan kita adalah 2 poin, yaitu kita akan melihat
Pertama-tama adalah nama Yesus. Kedua, baru kita akan melihat nama Immanuel. Kedua nama ini berkaitan dengan kelahiran Tuhan, di mana dibahas di dalam Matius pasal 1. Kalau secara sederhana, saya bisa memberikan satu statement yang simple, yaitu Tuhan kita diberi nama Yesus. Tetapi pengalaman orang-orang yang mengenal dia, mereka mengenal dia sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Baik, saya akan mulai dulu masuk ke dalam ayat atau fakta Alkitabnya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18, di sana dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi ini adalah kisah ketika Maria dia mengandung dari Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria bukan dilahirkan dari keinginan laki-laki, tetapi ini adalah dari Roh Kudus. Adalah sesuatu yang kudus. Dia dari sumber yang kudus. Kemudian di ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ketika Yusuf dia mempertimbangkan, tentu pada waktu itu Maria sebagai tunangannya tiba-tiba mengandung, ini menjadi sesuatu aib besar. Maka bagi Yusuf, dia mempertimbangkan. Oh, haleluya. Malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan menegaskan kepada Yusuf bahwa anaknya di dalam kandungan Maria ini bukan dari Maria melakukan perbuatan yang senonoh, tidak. Tapi ini adalah dari Roh Kudus. Jadi kedua ayat ini menekankan kepada kita bahwa bayi ini, anak yang dikandung, sumbernya dari Sang Kudus. Nah, kemudian kita masuklah ke dalam beban pemberitaan atau Bible study malam ini, yaitu di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ayat ini memberitahukan ini adalah sebuah nubuat atau perkataan dari malaikat Tuhan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan malaikat Tuhan menegaskan, engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus adalah bagi Yusuf, bagi orang Yahudi. Bukanlah satu nama yang baru. Karena Yesus di dalam Ibrani adalah, di dalam bahasa Ibrani adalah Yosua. Dan arti Yesus di dalam bahasa Yunani adalah Yehova penyelamat atau keselamatan Yehova. Kita lanjutkan dulu faktanya. Kemudian di dalam ayat 22 sampai 23 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi setelah malaikat Tuhan menubuatkan, memberitahukan kepada Yusuf bahwa
Anak laki-laki yang akan dilahirkan Maria ini diberi nama Yesus dan dikatakan dia adalah nama ini. Anak laki-laki ini akan menggenapkan apa yang telah difirmankan Tuhan kepada oleh Nabi. Jadi nama laki-laki yang diberi nama Yesus ini adalah penggenapan dari nubuat. Apa nubuat yang dikata oleh Nabi, yang difirmankan Tuhan oleh Nabi? Yaitu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai. Bayangkan, malaikat Tuhan memberitahu bahwa anak ini harus diberi nama Yesus. Tetapi anak ini akan menggenapkan yang difirmankan. Siapa dia? Dia, orang-orang akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya? Artinya dia diberi nama Yesus. Tapi pengalaman orang-orang yang mengenal dia, pengenalan orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang menyentuh dia, orang-orang yang bertemu dengan dia, mereka mengenal dia sebagai Immanuel. Jadi ini sangat menarik. Dia diberi nama Yesus, tapi dia dikenal sebagai Immanuel, Allah menyertai. Nah, beban saya di poin ini. Ini menunjukkan karena nama ini bukan berkaitan dengan pembahasan doktrin, tapi nama ini menjadi pengalaman kita, menjadi pengenalan kita, pewahyuan yang baru bahwa dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita lihat poin demi poin dari pewahyuan ini. Kita lanjutkan dulu ya. Sebelumnya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi, Yusuf melakukan seperti apa yang diperintahkan, diberitahukan malaikat Tuhan. Yusuf menamai anak laki-laki ini Yesus. Oke, kita masuk pembahasan pertama. Nama Yesus. Nama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata untuk menyebut atau memanggil seorang. Jadi setiap orang itu punya nama, maka kita menyebutkan kata itu adalah untuk memanggil orang tersebut. Nama juga mengandung gelar atau sebutan. Nama juga mengandung satu kemasyuran, menunjukkan satu kemasyuran, kebaikan, keunggulan, kehormatan. Jadi ketika kita melihat nama Yesus ini, kita akan melihat tidak hanya sebuah panggilan, tapi juga ada sebuah gelar, sebutan, sebuah kemasyuran, kebaikan, keunggulan, kehormatan. Lalu di Word Study AMG dikatakan name, nama, titel seseorang, karakternya, reputasinya, dan personanya. Sedangkan menurut Thayer, nama itu adalah segala sesuatu yang dipikirkan, yang dirasakan di dalam pikiran. Jadi, nama itu ketika kita menyebut sebuah nama, ada satu perasaan, ada satu pemikiran, ada satu pengenalan. Ya, dikatakan bahkan orang-orang mengenal. Ya. Kemudian juga memberikan sebuah alasan, penyebab. Ya, kita mengenal, memanggil sebuah nama, kita langsung ada satu perasaan, ada satu pengenalan, ada satu pemahaman tertentu. Oke, sekarang kita lihat. Nama Yesus, makna Yesus. Di dalam definisi Thayer, dikatakan Jesus adalah Jehovah is salvation. Atau Yehova adalah keselamatan. Nah, kalau disingkat adalah Yehova keselamatan. Atau keselamatan dari Yehova. Saudari, nama ini bukan nama yang biasa saja. Hari ini mungkin kalau kita pergi ke tanah Israel, kita bisa menemukan banyak orang memiliki nama Yesus. Bahkan saya diberitahukan ada seorang teman, dia bertemu, ya, dia pergi ke tanah Israel,
Orang-orang memberitahu dia ada satu unta diberi nama Yesus. Jadi Yesus itu nama yang umum. Tetapi Alkitab tidak menunjukkan itu. Ketika malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf untuk memberi nama anak ini Yesus, itu bukan sekedar hanya memberi nama sebuah nama yang umum seperti nama Budi, nama Adi, bukan. Tetapi nama Yesus memiliki satu makna, dan makna ini sangat berkaitan dengan diri kita. Nama Yesus adalah Yehova Keselamatan. Dan nama ini adalah kata Yehova, adalah nama yang telah diberikan, telah diberitahukan di dalam kitab Keluaran. Dikatakan bagaimana tentang namanya. What is his name? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Inilah arti dari Yehova. Aku adalah aku. I am that I am. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku. Telah mengutus aku kepada. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi, di dalam keluaran ini, Allah memperkenalkan namanya kepada Musa. Namaku adalah Aku adalah Aku. Ini adalah Yehova. Apa maksudnya? Maksud dari pengenalan nama ini. Allah ingin memperkenalkan kepada Musa, Aku adalah segala sesuatu yang Anda butuhkan. Aku adalah kasih. Aku adalah kesabaran. Aku adalah damai sejahtera. Aku adalah aku. Akulah aku. Inilah Yehova. Jadi ketika nama Yesus mengandung kata Yehova keselamatan. Dia adalah keselamatan. Dia adalah Allah yang memberikan keselamatan. Oh, haleluya. Karena itu dikatakan di bawah kolong langit tidak ada satu pun nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Karena nama Yesus adalah Yehova keselamatan. Jadi, Yesus dalam istilah Yunani sama dengan dalam istilah Ibrani adalah Yosua, yang berarti Yehova Juru Selamat atau keselamatan Yehova. Ini saya mengambil dari catatan penjelasan dari Alkitab Bible for Indonesia, Alkitab versi Pemulihan. Saya lanjutkan. Karena itu, Yesus bukan hanya manusia, melainkan Yehova. Dan bukan hanya Yehova, melainkan Yehova menjadi keselamatan kita. Dengan demikian, dia adalah juru selamat kita. Ini yang saya mau tekankan, saudara-saudara. Nama ini diberikan pada kita. Bukan sekedar sebuah gelar, bukan sekedar sebuah nama, tetapi nama ini ada kaitannya dengan kita. Nama ini bisa menjadi pengalaman kita. Nama ini harus menjadi pengalaman hidup kita. Karena itu dikatakan dia tidak hanya Yehova. Dia tidak hanya diberi nama Yehova, dia adalah Yehova keselamatan. Yehova menjadi keselamatan kita. Haleluya! Nama ini berkaitan dengan kita. Dan nama ini juga adalah di dalam Ibrani Yosua. Kita tahu Yosua adalah yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, di mana mereka tidak perlu lagi berjalan, berputar-putar di padang gurun. Tapi mereka masuk ke dalam satu tanah yang kaya, tanah yang berlimpah. Di sana mereka menikmati perhentian. Kita tahu Musa memang adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, sampai kepada padang gurun. Tetapi Yosua adalah yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, menikmati perhentian. Ini menunjukkan ketika Yesus, nama anak laki-laki diberi nama Yesus,
yang berarti Yosua, maka di dalam nama ini akan membawa kita ke dalam perhentian. Itulah sebabnya dikatakan, jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah pengalaman nama Yesus Yehova Selamat. Bagaimana mengalaminya? Pertama, mengaku dengan mulut. Kedua, percaya dalam hati. Lalu, bagaimana mengakunya? Kita perlu berseru kepada nama Tuhan. Kita boleh memanggil dia Tuhan Yesus. Oh, Yesus Tuhanku. Inilah yang sering dikatakan pemazmur. Ya Tuhan. Hari ini kita perlu menjadi orang Kristen yang senantiasa membuka mulut kita. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati kita. Kita berseru kepada dia. Kita akan diselamatkan. Hari ini, bukankah kita banyak? Seringkali kita perlu diselamatkan. Kita perlu diselamatkan dari apa? Dari pemikiran yang sia-sia. Kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, bahkan hari ini pun setelah kita beroleh selamat, setelah kita dilahirkan kembali, masih banyak hal yang kita perlu diselamatkan. Kita perlu diselamatkan dari pikiran yang kotor. Kita perlu diselamatkan dari cara hidup yang bengkok. Kita perlu diselamatkan dari pergaulan yang buruk. Kita perlu diselamatkan dari hati yang tidak taat. Banyak hal. Karena itu, keselamatan ini ada di dalam nama Yesus. Kita perlu setiap saat. Di dalam keadaan yang sulit. Di dalam keadaan yang perlu keselamatan. Marilah buka mulut kita. Kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Ya Yesusku. Tuhan Yesus keselamatan. Maka kita akan diselamatkan. Saudari, ini perlu jadi pengalaman. Dan ini juga yang menyelamatkan saya hari demi hari. Terkala sepanjang hari begitu lelah. Mudah buat kita jatuh di dalam emosi, temperamen. Tapi ketika kita berbalik, oh Tuhan, selamatkan aku dari, oh Tuhan, kelelahan hati yang capek. Tuhan, segarkan aku kembali, Tuhan. Hei, di dalam nama ini, aku mendapatkan keselamatan. Ketika kita tidak bisa menerima satu pengaturan, satu kondisi, kita rasanya ingin berteriak, kita rasanya ingin memberontak. Hei, cepat-cepatlah berbalik. Cepat-cepatlah berpaling kepada nama persona yang ajaib. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara Anda dalam keadaan mute di tempat Anda masing-masing. Mari kita berseru. Mari kita menerima keselamatan ini. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, selamatkan aku. Ya Tuhan Yesus. Selamatkan aku. Oh, dengan otomatis kita akan diselamatkan. Kita akan dibangkitkan kembali. Baik, karena waktu saya lanjutkan. Nama ini juga adalah Yosua. Ibrani pasal 48 ayat 9 dikatakan 48 sampai 9 ya. Andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Artinya Yosua memang membawa bangsa Israel masuk ke tempat perhentian ke tanah permai. Tetapi Allah masih berkata, suatu hari lain. Artinya apa? Hari ini kita perlu Yosua yang memimpin kita kepada suatu hari penanti.
Bukankah dalam pengalaman kita sulit ada perhentian ketika masa-masa politik atau kita kalau flashback masa-masa COVID ketika perekonomian tidak baik-baik saja. Bukankah hati kita tidak ada perhentian? Kita mungkin berkata kalau situasi lebih baik. Tidak. Yang kita perlukan adalah Yosua. Yang kita perlu adalah Yosua membawa kita ke suatu hari perhentian. Di manakah Yosua? Inilah yang dijanjikan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah. Oh, dia yang diberi nama Yesus ini berkata, marilah. Karena itu malam ini, ketika kita mendengar firman, kita perlu menjawab. Hati kita perlu ada gaung, eko terhadap ajakan ini. Marilah kepadaku. Kita harus dalam hati berkata, Tuhan aku mau. Aku mau datang padamu. Aku datang padamu Tuhan. Datang bukan dalam keadaan yang baik. Seringkali kita menjadi orang Kristen ketika kita sedang tidak baik, ketika kita sedang suntuk, ketika kita sedang kering, ketika kita sedang emosional, kita langsung berkata, aku tidak layak, aku tidak mau berkumpul dulu, aku tidak mau datang pada Tuhan, aku tidak mau berdoa, aku tidak mau beribadah, aku tidak mau bersekutu, aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau. Padahal Tuhan berkata, marilah. Tatkala kita lagi tidak mau, Tuhan berkata, marilah kepada. Tatkala kita sedang letih, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tatkala kita sedang lesu, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tatkala kita sedang berbeban berat, Tuhan juga berkata, marilah kepadaku. Dan kalau kita datang, Tuhan memberikan satu janji. Aku akan memberi kelegaan kepada. Kita perlu datang pada persona. Kita perlu datang pada nama ajaib. Kita perlu datang pada Tuhan Yesus. Yesus, oh Tuhan Yesus. Yesusku. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Semoga ayat ini menjadi pengalaman. Datanglah sesudah. Jangan menahan dirimu. Jangan terbelenggu oleh konsep agama. Oh, saya tidak bisa berdoa karena saya sedang hatinya tidak baik. Justru dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu, dalam keadaan berbuat berat, Tuhan berkata, marilah kepada. Karena itu, mari kita datang padanya. Mari kita berseru padanya. Mari kita panggil namanya. Mari kita menikmati kelegaannya. Selanjutnya, saya skip aja dua bab ini karena waktu. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Nama Immanuel. Tadi adalah kita melihat nama yang diberikan ini begitu ajaib. Nama ini adalah nama Allah. Yehova. Nama ini juga adalah nama yang berkaitan dengan kita karena dia adalah keselamatan. Nama ini juga adalah seorang pemimpin yang akan memimpin kita ke dalam perhentian. Tetapi di dalam pengalaman kita, yang kita alami adalah apa? Immanuel. Karena kita berseru, oh Tuhan Yesus. Kita merasakan iman. Kita merasakan Allah menyertai. Baik, Immanuel. Ya, Yesus adalah nama yang diberikan Allah. Yesus berarti Yehova Juru Selamat, keselamatan Yehova. Immanuel adalah nama yang pemberian manusia kepadanya. Yang berarti Allah menyertai. Artinya apa? Dia diberi nama Yesus. Allah memberi nama Yesus. Sehingga ketika kita memanggil Yesus, yang kita temukan adalah apa? Immanuel. Yang kita kenal adalah apa? Immanuel. Yang kita rasakan adalah apa? Immanuel. Sehingga kita bisa berkata, dia adalah Allah yang menyertaiku.
Ini adalah kutipan dari catatan kaki. Saya ajak kita baca dalam keadaan mute ya. Yesus Juru Selamat adalah Allah menyertai kita. Dia adalah Allah. Dia juga adalah Allah yang berinkarnasi tinggal di antara kita. Dia bukan hanya Allah, tapi Allah yang menyertai kita. Kalau dia adalah Allah, satu hal. Belum tentu ada kaitannya dengan kita. Tapi dia adalah Allah yang menyertai. Ini menunjukkan dia dengan kita begitu dekat, begitu intim. Dia menyertai kita. Allah menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Dia bukan hanya menyertai kita ketika dia hidup di bumi. Bahkan hari ini dia menyertai kita setelah kenaikannya di surga. Setiap kali kita berkumpul di dalam nama. Itulah yang dia janjikan dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana dua, tiga orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudari, jangan meremehkan pertemuan ibadah. Jangan meremehkan berkumpul dua, tiga orang. Anda mau berkata cuma dua orang, tiga orang. Tapi Tuhan berjanji. Di mana dua, tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di dalam penyertaan. Di dalam nama yang ajaib ini. Di dalam pimpinan. Di dalam Yosua. Di dalam Yesus. Dan Yehova keselamatan. Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Aku adalah Immanuel. Allah yang menyertai mereka. Aku di tengah-tengah mereka. Saudari, moga ketika kita mendengar ini, kita tidak lagi menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita tidak lagi meremehkan dua tiga orang berkumpul. Karena Tuhan berjanji, asal kita di dalam nama dua tiga orang pun, kita menikmati Immanuel. Tidak perlu skala terlalu besar. Banyak orang berkata harus besar, baru bisa ada hadirat Tuhan. Hingar-bingar, harus ada banyak ratusan orang. Tidak. Tuhan berjanji, dua, tiga orang berkumpul dalam nama. Aku ada di tengah-tengah mereka. Si Tuhan, semoga di dalam setiap perkumpulan kita, kita menikmati janji iman. Selanjutnya, dia akan menyertai kita setiap hari sampai kesudahan jam. Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah. Ini adalah ketika Tuhan telah bangkit. Dia berkata, ketahuilah. Sebelum dia terangkat ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jam. Saudari, hari ini Tuhan masih menyertai kita. Kita harus berkata ya. Di waktu masa COVID, Tuhan juga menyertai. Di masa ekonomi tidak baik, Tuhan menyertai. Hari ini, Tuhan tetap menyertai. Karena dia berjanji. Dan dia berkata, ketahuilah. Artinya kita perlu tahu. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Senantiasa. Ya, moga air ini menghibur kita. Kalau malam ini kita ada merasa, Tuhan, kok susah, kok tidak, kok sulit ya. Mari air ini menguatkan kita. Biarlah Tuhan beritahu dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, hari ini kita masuk poin mengalami Immanuel. Ulangan 4 ayat 7 dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya. Seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil namanya, memanggil kepadanya. Saudari, Anda mau mengalami Tuhan dekat dengan Anda? Panggilan nama. Ini janji Tuhan. Ada yang berkata, oh perlu penyembahan, perlu doa yang khusyuk. Ya, betul. Tapi janjinya adalah semua ini harus melalui kita memanggil nama. Karena itu jangan meremehkan memanggil nama Tuhan. Nama ini nama yang ajaib. Nama ini adalah nama yang menyertai. Nama ini adalah nama yang menyelamatkan kita. Kita mau dekat, panggilan nama.
Saya baca sekalian ini ya. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepada. Saudari, kita hari ini punya Allah yang sedemikian dekat kepada. Ya seperti Tuhan Allah kita. Kapan? Kapan dia begitu dekat? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Mari panggilah namanya. Panggillah Tuhan Yesus. Dia telah diberi nama Yesus, maka panggillah Yesus. Oh Tuhan Yesus. Saya lanjutkan. Karena itu saudara, ini slide terakhir. Karena nama ini bisa kita nikmati. Di dalam nama ini banyak janji. Di dalam nama ini ada keselamatan. Nama ini adalah nama Allah. Nama ini diberikan Allah. Nama ini adalah nama keselamatan. Nama ini juga adalah yang memimpin kepada perhentian. Nama ini dialami oleh kita adalah Allah yang menyertai. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Setelah kita mendengar keajaiban nama. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari ini dekat sesudah. Dia dekat dari mulutmu, dia dekat dengan hatimu. Anda perlu membuka mulut, percaya dalam hatimu, berseru kepadanya. Tuhan Yesus. Anda boleh berseru dengan suara yang lantang kalau situasi lingkungan memungkinkan. Anda juga boleh berseru dengan suara yang lembut. Tuhan, oh Tuhan Yesus. Tuhan, oh perlu diri. Dia juga bisa berkata, Tuhan, ku cinta padamu. Di dalam nama ini. Carilah dia. Carilah Tuhan. Terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Tuhan menyertai roh. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Artinya, kita perlu menikmati penyertaan Tuhan, harus memakai roh kita. Memakai kesungguhan kita. Memakai roh kita untuk berkontak dengan. Memakai roh artinya apa? Kita perlu dengan hati nurani yang tidak bercela. Kita perlu dengan membangun persekutuan, berdoa, memanggil namanya, mendekatkan diri pada Tuhan Yesus. Maka kasih karunia-Nya menyertai kamu. Si Tuhan, persekutuan atau pembahasan malam ini, saya sampai di sini. Kita akan masuk ke bagian kedua. Sebelumnya, saya akan pimpin dulu, tutup persekutuan saya dengan doa dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Tuhan, terima kasih untuk nama yang ajaib. Nama yang menyelamatkan kami. Nama yang membawa kami kepada perhentian. Nama yang bisa kami alami. Nama yang menyertai kami. Tuhan, karena itu kami mau belajar seperti yang firman Tuhan katakan. Mencari Tuhan selagi kau dekat. Berseru kepada Tuhan, berkati firman-Mu, kiranya melalui persekutuan ini membawa setiap saudari kepada satu pengalaman yang hidup, tidak hanya pengenalan nama yang ajaib, tapi pengalaman akan Immanuel, bahwa Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.